Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tejo Channel dengan saya Teguh Raharjo. Beberapa pertemuan yang sebelumnya dalam video saya sudah membahas bagaimana menginput data, menampilkan data, mengubah data, dan menghapus data itu sendiri, yaitu CRUD istilahnya. Kali ini saya akan membahas tentang transaksi, satu atau beberapa aksi program aplikasi yang mengakses atau mengubah isi basis data. Basis data dari satu kondisi konsisten ke kondisi konsisten lain. Maksudnya gimana? Ini ada sebuah resource, lalu kita buatkan sebuah destinasi yang dimana akan mengubah data resource yang utama dengan mengubah resource yang ada yang dituju. Maksudnya seperti apa? Maksudnya begini. Kita lihat database kita. Kali ini saya baru punya tabel barang, gitu ya. Maka saya harus membuatkan namanya tabel transaksi. Di sini ada sebuah data. Datanya adalah dari kode barang, nama barang, tanggal masuk, jumlah, harga awal, dan harga jual. Di sini apa yang saya transaksikan? Yang saya transaksikan adalah yang akan masuk ke dalam tabel transaksi itu adalah kode primary key-nya, jumlahnya, gitu ya. Yang dimana nanti ketika saya transaksikan, misalnya di sini spread jumlahnya 10, saya transaksikan 2, berarti yang ada di tabel barang tinggal 8, di tabel transaksi masuk transaksi bernama spread jumlahnya 2. Itu ilustrasi teorinya. Sekarang kita buatkan tabelnya terlebih dahulu. Kita buat tabel namanya tabel transaksi. Oke. Jumlahnya berapa, Phil? Kita butuh yang namanya kode transaksi, tanggal transaksi, kode barang yang dari primary key akan masuk ke transaksi kita, dan jumlahnya. Berarti kita butuh 4. Oke. ID trans saya tipenya jadi integer, ini tipenya det, ini tipenya char, ini tipenya integer. Jumlahnya di sini saya buatkan 5, charnya di sini 5, transaksi 11. Untuk ID transaksi sendiri saya buatkan menjadi sebuah primary key dan auto increment ya. Primary key dan auto increment. Saya simpan. Ini ya sudah menjadi primary key dan dia auto increment. Apa sih itu auto increment? Auto increment itu artinya primary key kita nanti ketika masuk ke dalam database dia akan otomatis, namanya juga otomatis increment, masuk secara otomatis secara berurutan, mulai dari 1, 2, dan seterusnya, tidak ada batasan. Tabel sudah, langkah berikutnya apa? Kita kembali ke script kita. Maka langkah selanjutnya adalah kita membuatkan sebuah file bernama transaksi.php. Simpan. Nah, formnya kita seperti halnya membuat form biasa. Saya buatkan judul dulu, namanya transaksi barang. Lalu saya buatkan sebuah form, gitu ya. Saya kasih sebuah metodenya adalah sama, post karena input data, action, and type, multipath, main form, atau data. Nah, tadi itu di tabel kita ada namanya kode transaksi. Kode transaksi karena auto increment nggak usah dibuatkan formnya. Langsung saja next ke yang berikutnya, yaitu
tanggal transaksi. Nah, itu yang kedua adalah barangnya yang ditransaksikan, yang ketiga adalah jumlah transaksi. Nah, tanggal transaksi seperti biasa tipenya adalah date, tgl_trans, gini. Untuk barang maka dia berbeda. Dia menggunakan select option. Apa itu select option? Select option itu nantinya berubah seperti drop down menu, gitu ya. Tetap ini dikasih nama, namanya saya istilahkan BRG gitu ya. Option. Seperti ini. Misalnya pilih barang. Value-nya kosong. Saya buatkan hidden. Kenapa? Nanti pilih barang ini nggak bisa dipilih. Berarti pilihan yang berikutnya. Nah, supaya option ini akan mengambil di database, kan ini kan tergantung dari tabel barang kita. Terdapat barang apa saja. Maka barang kita ini harus terkoneksi dengan database. Ini maka saya buatkan sebuah PHP logic. Yang pertama saya includekan koneksi.php. Yang kedua, saya buatkan pembacaan tabel string r sama dengan mysql_query. Select bintang from barang karena saya mau ngambil datanya di tabel barang. Lalu saya buatkan looping while. Apa itu? Karena tergantung nanti di database kita terdapat berapa barang. Kalau ada fieldnya ada 10 ya, berarti nanti 10-10-nya masuk. Begitu. Nah, print R. Nah, ini kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita masukkan optionnya. Option. Nah, di sini value fungsinya adalah di option di value ini, kalau yang atas ini kan kosong karena dia pilihan ya. Nah, yang bawah ini adalah yang akan kita pilih. Maka yang ini akan masuk ke dalam tabel transaksi kita. Berarti value kita itu adalah kode barang kita, yaitu primary key-nya. Yang nampil di form kita itu adalah nama barangnya. Seperti itu. Nah, jangan lupa ditutup. Oke. Lalu jumlah transaksinya sama import type number name JML value class form control. Kita tes ya, transaksi kita berjalan atau tidak. Sebelum kita tes, jangan lupa di menunya dibuatkan sebuah URL. Lalu kita panggil di area konten kita. Oke, kalau sudah, kita coba tes. Nah, ini ada yang salah nih.
Ya, kita cek. Oh, form kontrolnya belum. Ternyata refresh. Oke. Oke ya. Nih, data saya ada spread semangka beras. Berarti tergantung dari database-nya. Kalau mau saya tambahkan lagi bisa, nanti akan sini nambah lagi gitu. Dan barang ini nggak bisa saya klik. Saya harus tetap memilih. Nah, itu kenapa fungsinya hidden. Seperti ini nih. Kenapa fungsinya hidden? Gitu ya. Oke, kalau masih agak bingung nggak apa-apa. Kita ikutin dulu. Nanti kalian bisa mereview ulang. Selanjutnya adalah kalau formnya sudah siap, maka langkah selanjutnya saya buatkan logiknya. Untuk apa? Nginput ke tabel transaksi. Gitu ya. Saya tidak perlu menggunakan koneksi lagi karena di sini sudah ada. Jadi di sini langsung saja. If is set string underscore post. Simpan. Gitu ya. Kenapa simpan? Karena tombol saya belum dibuat. Oke. Saya buatkan dulu, oke? Karena ternyata ada yang kelewat. Ini sama, saya buatkan, saya kasih kelas btn, lalu di sini saya kasih sebuah p, simpan. Nah ini simpan ya, namanya simpan. Nah saya buatkan logiknya. Sama halnya kita menginput data yang ada di tabel barang di video sebelumnya, sama itu kita buatkan inisialisasi tgl underscore trans sama dengan string underscore post. Sini namanya tgl underscore trans gitu ya. Titik koma string brg sama dengan string underscore post brg. Ini brg. String cml sama dengan string underscore post cml. Kalau sudah, maka tinggal masukkan ke dalam tabel transaksi. Seperti biasa, kita menggunakan MySQL query. Insert into transaksi values. Nah, karena tadi kode transaksinya kita auto increment, maka dia kosong seperti ini. Gitu ya. Yang berikutnya adalah string tgl underscore trans, string brg, string cml. Ya. Echo transaksi berhasil. Nah, sekarang kalau transaksi sudah berhasil, apakah sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena tadi di tabel barang kita harus kita lakukan update. Ingat teori kita. Adanya perubahan dari resource tabel ke resource yang dituju. Ya. Maka di sini saya buatkan lagi query update barang set. Apa yang saya update? Jumlahnya. Yang ada di database sama dengan jumlah yang database dikurangi dengan jumlah yang saya transaksikan. Begitu. Di mana kode barang primary key-nya sama dengan string underscore post
BRG. Itu primary key yang saya transaksikan tadi. Tuh. Nah, sekarang kita tes. Kita lihat dulu. Contohnya di sini spread jumlahnya 10. Ya, saya transaksikan spread. Saya transaksi tanggal sekarang, pilih barangnya spread, jumlahnya 1. Kalau saya transaksikan 1, berarti 1 ini masuk ke tabel transaksi, maka yang di tabel barang yang tadi 10 tinggal 9. Kita simpan. Kita lihat, di sini tinggal 9. Kita lihat di database. Apakah masuk? Oke, masuk ya. Sesuai dengan yang kita instruksikan. Yang masuk adalah primary key-nya. Gitu. Oke, untuk transaksi sampai di sini. Pertemuan berikutnya, di video berikutnya, bagaimana antara dua tabel, transaksi dan barang itu bisa tampil di dalam web kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika masih bingung atau ada pertanyaan, silahkan kalian komenkan ke dalam kolom komentar di bawah video. Dan nanti akan saya jawab dengan sedetail-detail mungkin. Supaya yang lain juga bisa ikut belajar. Sampai ketemu, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.